Salam dalam keheningan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita masuk dalam ruang hening 50 dengan judul Menghayati Simbol Iman. Mari kita siapkan hati dalam doa sebelum menerima sabda Allah. Pada saat ini Tuhan, kami merindukan sapaan-Mu dalam firman-Mu yang kudus. Mampukan kami menerima sabda-Mu yang suci, menggumulinya dan juga melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan bersama belajar dari kitab Kejadian 9 ayat 12 hingga 17. Kejadian 9 ayat 12 hingga 17, demikianlah firman Tuhan. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah sabda Allah. Yang berbahagia kita yang menerima firman Tuhan dan juga melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tiba di perempatan jalan dan lampu lalu lintas menyala merah, apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan berhenti. Kenapakah kita berhenti ketika lampu lalu lintas menyala merah? Karena lampu merah adalah tanda untuk berhenti. Sedangkan lampu hijau tanda berjalan dan lampu kuning tanda untuk hati-hati. Tanda adalah sarana untuk mengatakan atau mengungkapkan sesuatu dengan cara menghadirkan suatu penanda. Polisi tidak perlu menuliskan atau mengatakan berhenti untuk memerintahkan kendaraan-kendaraan berhenti. Cukup dengan lampu merah yang menyala, itu sudah mewakili perintah dari berhenti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita jumpai banyak sekali tanda untuk mengungkapkan segala sesuatu. Dalam Alkitab pun kita jumpai banyak tanda. Misalnya saja dalam kisah Nuh tadi, Tuhan memberikan tanda pelangi yang membentang di angkasa untuk mengungkapkan janji Tuhan yang tidak akan memusnahkan lagi dunia dan seisinya ini dengan air bah. Artinya setiap orang ketika melihat pelangi, orang-orang tersebut diingatkan akan janji Allah kepada Nuh, yang dimana disitulah Tuhan tidak akan memusnahkan dunia ini dengan air bah lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membaca tanda dan menghayati maknanya itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki salib
entah itu kalung, entah itu hiasan dinding, entah itu gambar. Salib itu bukan sekedar pemanis atau hiasan semata. Di dalam salib itu ada makna, ada simbol yang sangat besar, yaitu pengorbanan dan keselamatan. Demikian juga dengan tanda-tanda yang lain seperti lilin, air, roti, anggur, yang bukan hanya benda-benda biasa. Tapi kalau kita menghayati sungguh-sungguh, benda-benda tadi adalah simbol rohani, simbol yang menggambarkan kasih Allah bagi kita semua. Selamat menghayati simbol, di mana di dalam simbol tersebut Tuhan mengingatkan kita akan kasih-Nya yang sempurna. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan, seperti halnya Engkau berjanji kepada Nuh dan memberikan tanda pelangi sebagai pengingat akan janji-Mu, dalam kehidupan kami pun Engkau hadir melalui simbol-simbol yang ada di sekitar kami. Seperti halnya adanya salib, di mana disitulah simbol kasih-Mu yang agung, pengorbanan-Mu yang sempurna. Demikian pula dengan air yang menyimbolkan adanya penyucian melalui baptisan suci dan lain sebagainya. Mampukan kami Tuhan untuk menghayati simbol-simbol tersebut bukan hanya sebagai benda-benda yang mati, tapi simbol-simbol itu adalah bagaimana Engkau berkarya dalam kehidupan ini, dan dengan adanya simbol itu, Engkaulah yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami terima pada saat ini, dan kami pun menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tuntunan kasih-Mu. Berkatilah apa yang akan kami lakukan pada hari ini, berkati keluarga kami, berkati aktivitas kami semua dalam bekerja, dalam studi, dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat, dan juga dalam pelayanan di gereja. Mampukan kami untuk menjadi sarana berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami pinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.